Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam program kajian singkat kita Ngopi Bajigur, ngobrol ngerumpi bareng ngaji Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin agak istimewa, karena memang pada malam hari ini kita sedang berada di malam pergantian tahun. Kalau orang Jawa menyebutnya bulan Syuro, kalau dalam penanggalan Hijriah Islam kita kenal dengan bulan Muharram. Di malam 1 Syuro ini biasanya seringkali kita dengar sebuah cerita-cerita yang sangat sakral. Juga kita dengar di malam ini juga kalau di tradisi masyarakat Jawa banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk menyambut bulan Syuro atau bulan Muharram tersebut. Salah satunya mungkin di kota Solo ada kira budaya yang disebut dengan kira Kebobule. Kalau di Keraton Mangkunegaran juga ada Jamasan Pusaka. Dan mungkin untuk para penghayat aliran kepercayaan banyak menyepi di suatu tempat melakukan meditasi dan lain sebagainya. Tetapi itu semuanya adalah hasil dari penghayatan yang mereka yakini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang malam 1 Syuro atau 1 Muharram berdasarkan petunjuk Al-Quran yang menjadi pegangan bagi kita semuanya yang mengaku umat Islam. Sahabat-sahabatku semuanya, di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, surat nomor 9 ayat ke-36, di situ ada sebuah petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna 'iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan. Syuhur adalah bentuk jamak dari kata syahrun yang berarti bulan untuk penanggalan. Sedangkan bulan yang berarti satelit bagi bumi ataupun planet lainnya, Al-Quran menyebutnya dengan istilah qamar. Inna 'iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, 'indallahi, menurut Allah, 12 syahrun, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan samawat wal arda dan bumi. Jadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, ternyata menurut Allah jumlah bilangan bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ternyata ada 4 bulan yang dihurumkan, ada 4 bulan terlarang, ada 4 yang diharamkan untuk kita semuanya. Kenapa disebut dengan syahrul hurum atau bulan hurum? Karena memang dalam bulan-bulan tersebut ada perbuatan-perbuatan yang memang dilarang untuk kita lakukan sebagai orang yang mengimani Al-Quran dan juga mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semuanya, 4 bulan hurum tersebut bulan apa saja? Kalau di dalam riwayat yang sampai kepada kita, di dalam sebuah hadis ada sebuah riwayat di mana dinyatakan bahwa 3 bulan itu, 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan yang 1 bulan lagi diapit oleh bulan Sya'ban dan juga bulan Jumadil Akhir, yaitu bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang dihurumkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tetapi pada kesempatan kali ini kita khusus akan membahas tentang bulan Syuro, atau kalau dalam kalender Hijriah, kalender Islam, kita mengenalnya dengan bulan Muharram. Sahabat-sahabatku semuanya, perlu kita pahami bersama bahwa bumi kita adalah salah satu
dari benda angkasa yang berada di struktur tata surya yang kita tempati ini. Jadi bumi yang kita tempati ini hanyalah satu dari beberapa planet yang mengitari surya yang menjadi pusat dari tata surya yang kita tempati ini. Dan perlu kita pahami bersama bahwa bumi kita itu ternyata bergerak bebas di angkasa, tetapi terikat dengan sebuah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi matahari sebagai pusat orbitnya, kita akan mencoba menunjukkan sebuah gambar untuk memudahkan pemahaman kita. Perlu kita pahami bersama, ini adalah matahari yang menjadi pusat orbit dari setiap planet yang ada dalam tata surya kita. Sedangkan ini adalah bumi yang kita tempati. Dan ini yang kecil ini adalah bulan. Dan perlu kita pahami bersama bahwa bumi yang kita tempati ini ternyata berputar mengelilingi matahari menurut orbit yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, satu putaran bumi ketika mengelilingi matahari ini kita kenal dengan istilah revolusi. Dan satu putaran penuh ketika bumi berputar mengelilingi matahari inilah disebut dengan 1 tahun. Dan ternyata menurut Allah 1 tahun itu sama dengan 12 kali bulan ini mengelilingi bumi yang kita tempati ini. Jadi bumi berkeliling matahari 1 putaran penuh itu ternyata bersamaan dengan bulan yang berfungsi sebagai satelit bumi ini berkeliling bumi selama 12 kali. Nah, putaran bulan yang 12 inilah yang disebut dengan bulan. Sahabat-sahabatku semuanya, kita kembali kepada pembahasan bahwa mengapa bulan Suro atau bulan Muharram itu ada cerita-cerita yang mistis, cerita-cerita yang dianggap sakral. Dan pada malam bulan itu memang ada manusia-manusia yang meyakini sesuai dengan keyakinannya melakukan amalan-amalan tertentu seperti jamasan pusaka. Terus kemudian ada yang somati, ada yang semeti, ada yang meditasi, kemudian ada yang kirab dan lain sebagainya. Perlu kita pahami bersama bahwa bulan Suro atau bulan Muharram, terutama di tanggal 1 malam atau di akhir bulan Dzulhijjah, terus di tanggal 29 menuju tanggal 1 itulah bumi kita sebenarnya sedang berjalan menuju titik terdekat dengan matahari, atau dalam istilah astronomi disebut dengan bumi sedang menuju titik perihelium orbitnya. Jadi bumi kita sedang berada di titik terdekat dengan matahari, sehingga pada saat itu sesuai dengan kondisinya, karena bumi kita sedang berada dekat dengan matahari, maka pada malam itu atau pada tanggal 1 itu kemungkinan memang terjadi gaya tarik yang sangat luar biasa besarnya antara bumi dan juga matahari, karena masing-masingnya terikat dengan hukum kemagnetan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam bulan Suro inilah bumi sedang berada di titik terdekat dan terjadi gaya tarik yang sangat kuat antara bumi dan matahari yang memungkinkan terjadinya pembesaran radiasi matahari yang bisa menyebabkan fenomena-fenomena alam. Tetapi untuk tahun ini mungkin keadaannya berbeda, karena memang pada tahun yang sama diawali pada bulan Desember tahun 2019 ternyata muncul wabah COVID-19 sehingga memaksa aktivitas manusia yang suka melakukan pengerusakan di bumi dihentikan oleh Allah dengan programnya. Sehingga mulai dari bulan Desember sampai bulan Agustus menuju bulan Muharram ini, bulan Suro, itu banyak sekali aktivitas pengerusakan bumi yang dikurangi, sehingga memungkinkan bumi pun juga melakukan self healing atau melakukan penyembuhan, melakukan perbaikan terhadap dirinya, sehingga
ketika mungkin ada lapisan atmosfer, lapisan ozon mulai menipis pada saat yang sama karena aktivitas bumi juga berkurang, maka lapisan ozon pun juga mungkin membaik kembali, sehingga mungkin keadaan malam bulan Suro atau bulan Muharram pada tahun ini kita diberi rahmat oleh Allah yang sangat luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi mengapa malam 1 Suro atau 1 Muharram itu sakral atau mungkin sebagian orang dikeramatkan? Karena pada saat itu bumi sedang menuju titik terdekat dengan matahari, dan dimungkinkan pada saat itu akan terjadi gaya tarik yang sangat luar biasa besarnya antara bumi dan juga matahari, yang mungkin akan mengakibatkan fenomena alam tertentu. Dan mungkin untuk sebagian orang karena ada energi terbesar di situ, dimanfaatkan mungkin untuk ritual dan lain sebagainya. Wallahu alam. Kita hormati saja, karena setiap orang memang berbuat sesuai dengan nalurinya, berbuat sesuai dengan keyakinannya, berbuat sesuai dengan apa yang difahaminya. Qul kullun ya'malu ala syakilatih fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah bahwa setiapnya bertindak sesuai nalurinya. Fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tetapi Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang benar tentang jalan yang memang mendatangkan petunjuk kepadanya. Sahabat-sahabatku semuanya, jadi bulan Muharram adalah salah satu dari bulan hurum yang 4. Oleh karena itu pada malam 1 Suro atau 1 Muharram ini kita harus banyak melakukan amal kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, banyak melakukan evaluasi diri, banyak memohon ampun agar rahmat dan juga ampunannya diturunkan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan pada tahun baru di tahun ini Allah segera mencabut wabah COVID-19 dari bumi yang kita tempati ini. Sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.